Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dilayakkan untuk masuk di dalam bait-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat, mari dengan syukur dan hormat kita mengagungkan Tuhan dengan menaikkan pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi anak Allah. Hormat bagi anak Allah yang turun dalam dunia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sedunia. Hormat puji haleluya. Hormat puji haleluya, Raja surga abadi. Siang malam pujilah Kristus di hadapan nampaknya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka semuanya menjadi berubah.
Awalnya hidup manusia senang damai, tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, hidup menjadi susah. Banyak penderitaan, banyak pencobaan, godaan, dosa dan kejahatan. Tetapi kita mengingat janji Tuhan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan hari ini Tuhan Yesus memanggil kita dengan suara yang lembut. Kita naikkan pujian, lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Bait yang ketiga, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak layak menghampiri Dia, hanya karena anugerah kita dilayakkan. Oleh sebab itu mari kita merendahkan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang setia dan adil, di hadapan Engkau ya Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kudus, kami datang membawa diri kami dan hati kami. Kami menyadari bahwa kami tidak layak diampuni. Jika Tuhan mengingat-ingat akan segala dosa dan pemberontakan kami. Dosa yang sering kali dan berulang-ulang kali kami lakukan, mendukakan hati Tuhan. Dosa di dalam pikiran, dosa di dalam perkataan, dan nyata dalam perbuatan kami sehari-hari. Tuhan, betapa rusaknya kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu lihatlah hati kami satu persatu yang datang memohon pengampunan. Dan ampunilah kami yang mengaku akan dosa dan kesalahan kami. Sebab kami yakin dan percaya bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan ada pengampunan dosa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kami di atas Kalvari. Dan kiranya pengorbanan Tuhan yang tulus ini menolong kami untuk terus menyadari akan kebaikan Tuhan dan kasih sempurna yang tak terbatas itu. Dan berkomitmen untuk selalu mendengar suara Tuhan yang lemah lembut, yang memanggil kami pulang di dalam kelelahan kami karena dosa. Kiranya hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah bagi kita yang dengan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk melangkah ke depan, selama 1 minggu ini, mari kita berpedoman pada petunjuk hidup baru yang terambil di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebagai ayat emas kita juga kita akan bersama-sama membaca di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca mulai dari alamatnya 2:3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut adalah juga kebangkitan kita dalam melawan dosa. Apapun keadaan kita ketika kita dalam pergumulan yang berat karena beban hidup yang menekan berat, ingatlah selalu untuk datang kepada Tuhan karena Tuhan telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Mari kita puji Dia dengan pujian, bangkitlah bagi Yesus. Oleh kaum pria.
Lagu yang ketiga oleh kamu wanita. Yang kita bagi Yesus tiada lamanya, tak lama engkau nanti bersorak kemenangan, mahkota kemenangan diberikan Tuhanku, selamanya di surga engkau berkerjaan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang kudus di segala tempat, kita mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Yance. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, Tuhan memanggil kami untuk beribadah dan berbakti kepada Engkau pada hari ini. Di tengah-tengah peribadahan ini, kami ingin menaikkan akan syafaat kami untuk umat-umat-Mu ya Tuhan. Sebagai imam yang Tuhan percayakan untuk melayani umat-Mu, hamba bersyafaat. Terutama untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam keadaan lemah tubuh. Hamba berdoa dengan bersungguh-sungguh, kiranya ya Tuhan, zaman tangan Tuhan yang penuh kuasa yang mendatangkan kesembuhan, kiranya Tuhan datangkan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Jamah mereka ya Tuhan. Teristimewa dalam segala kelemahan itu Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir, menghiburkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan dan iman yang tertuju kepada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, untuk para pelayan Tuhan yang ada di jemaat-Mu, di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Mereka yang sudah mendedikasikan diri untuk pekerjaan pelayanan bisa berjalan dengan baik. Para pelayan yang mengantarkan jemaat untuk bisa beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Para pelayan yang dengan setia bisa mengajar anak-anak. Para pelayan yang dengan setia melakukan perlawatan kepada umat-umat Tuhan. Dalam segala karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka sudah melayani Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Pengurapan Roh Kudus yang kuat ada di dalam hidup mereka. Menambah-nambahkan karunia dan talenta dalam hidup mereka, sehingga mereka semakin efektif dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan. Bahkan segenap dan sekalian jemaat Tuhan yang lain, kiranya juga ya Tuhan, buat mereka semakin mengenal akan karunia dan talenta mereka, dan selanjutnya mereka akan memberi hidup mereka
untuk melayani Tuhan berdasarkan karunia dan talenta mereka. Hari ini secara khusus juga kami bersyafaat ya Tuhan, untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, kami berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dari awal pendirian semua sekolah Kristen, mereka rindu agar Injil Tuhan diberitakan. Jangan sampai ya Tuhan, sekolah-sekolah Kristen ini kehilangan arah di tengah-tengah dunia saat ini. Jangan oleh karena mengejar keuntungan, kemudian mereka melupakan akan tugas pemberitaan Injil. Biarlah ya Tuhan sekolah Kristen ini tetap berfokus kepada tujuan pemberitaan Injil sambil menghadirkan kualitas pendidikan yang baik untuk mengangkat derajat daripada warga negara Indonesia. Semua pengurus yayasan, Tuhan kiranya menolong. Secara khusus untuk sekolah Kristen Aletheia yang ada di Ampenan ini. Tuhan memberkati dan pakai ya Tuhan, menjadi alat pemberitaan Injil Tuhan yang efektif untuk begitu banyak anak yang Tuhan percayakan. Pakai guru-guru untuk menjadi alat agar Injil-Mu bisa diberitakan dengan leluasa. Secara khusus juga hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami, dalam banyak kegaduhan yang terjadi, Engkau yang memegang kendali ya Tuhan. Tetap memberkati akan bangsa dan negara kami, teristimewa pemimpin bangsa kami. Berilah mereka roh takut akan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh ya Tuhan, mengerjakan tugas dan panggilan mereka dengan sungguh-sungguh, mendatangkan dan mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa dan negara, teristimewa untuk seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan pada hari ini, yang kami naikkan dengan bersungguh hati, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara GKT Ampenan dengan judul lagu Serikat Persaudaraan. Dipersilahkan.
Demikian persembahan pujian dari Paduan Suara GKT Ampenan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kita sungguh-sungguh memahami akan kasih Tuhan melalui firman-Nya, sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh mengambil tempat di hati kita dan dapat kita lakukan, aplikasikan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari jemaat Tuhan, kita memuliakan Tuhan kembali dengan pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, hidup damai sejahtera di dalam kasih-Nya. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah kau rendah hati, dengar pesan Tuhan. Jemaat menurut firman-Nya saling mengasihi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Yan Ceriung, dipersilahkan. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk mendengar kembali akan firman Allah. Bersabdalah Tuhan agar kami memahami isi hati-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu, agar kami bisa mengenal akan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, Tuhan sertai dengan pengurapan Roh Kudus, agar hamba-Mu bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan sertai juga seluruh jemaat Tuhan agar bisa mendengar dengan baik, memperhatikan dengan baik, dan bisa menangkap bagian-bagian kebenaran yang disampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sungguh kami bersandar dan berlindung kepada Tuhan yang akan menyertai pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kegembiraan kita bersama-sama karena gereja kita sedang merencanakan untuk membangun gedung gereja kita ini. Bersyukur ya. Semua semangat ya. Amin ya. Aminnya titik ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian jadi pertanyaan, masih relevan enggak sih kan bangun gedung gereja? Ini pertanyaan serius kan? Masih relevan enggak bangun gedung gereja saat ini kan gitu? Nah saudara-saudara, seperti yang dipaparkan oleh panitia pembangunan Next, beberapa waktu yang sudah ditayangkan bahwa pembangunan gedung gereja ini akan dibagi dalam beberapa ruangan. Ada ruangan ibadah umum, nah ini dia, gede. Ibadah umum, kemudian ada ruang sekolah minggu, ada ruang pemuda remaja, ada klinik, ada kantor sekretariat, kemudian ruang hamba Tuhan, kantin, dan hall. Nah, ada yang mungkin berpikir gini, jemaat, cari jemaat dulu atau bangun gedung dulu? Yes, lu pilih mana dulu? Enggak tenang, enggak menentukan kelulusan, aman ya, jawaban santai Pak ya. Supaya saya sendiri enggak tegang di depan nih. Lu pilih mana? Jemaat dulu. Oke. Ini antara telur dan ayam Bapak Ibu. Serius, antara telur dan ayam. Dalam perkembangannya, dalam membangun gedung gereja ini, kadang orang berpikir, ya cari jemaat dulu, banyak kemudian baru gedungnya disiapkan. Atau kemudian baru gedungnya diperluas. Atau kemudian ada juga yang berkata, kita siapkan gedung baik-baik dulu, supaya kemudian jemaat datang ada tempatnya. Ini antara telur dan ayam. Nah saudara, ini ada kejadian serupa. Waktu itu saya waktu itu merintis di Tangerang, di pos mana namanya yang ada di Tangerang, di Poris. Nah saudara-saudara, waktu itu semangat sekali memberitakan Injil, jemaat saya motivasi, ayo beritakan Injil. Saudara-saudara waktu itu sudah ngomong, ayo gedungnya cepet. Waktu itu ada ruko sebelah gandeng gereja, beliin kan gitu loh, dibeli kan gitu. Tapi kemudian belum berkembang lah kan gitu, nanti aja. Akhirnya beneran Bapak Ibu, jemaat datang banyak, ruangannya kecil, daya tampungnya itu cuma ya maksimal bisa dinikmati itu sekitar 50-an. Supaya AC masih bisa terasa. Nah datang itu sampai jemaat itu 70-an. Nah kepanasan akhirnya lu ngomong kabeh, gak jadi datang lagi. Kan gitu. Atau ada juga kan gitu. Itu kan kita semangat kerja, gedungnya nggak disiapkan baik. Akhirnya jemaat pergi lagi. Atau kemudian ada juga yang gini, bangun gedung gereja besar-besar, tapi kemudian semangat pelayanannya nggak dibangun dulu. Akibatnya apa? Gedungnya gede, jemaatnya swidik ini. Jadi kayak kita ini beribadah, ada saudara, ada. Di mana? Ya di GKT juga ada kan. Gedungnya gede, jemaatnya sedikit sekali. Jadi komplang gitu kalau bahasa Jawa. Nah, pertanyaan sekarang di tempat kita mau duluan mana kan gitu. Kalau saya melihat Bapak Ibu dalam semangat Bapak Ibu yang luar biasa, saya yakin bahwa kita perlu membangun gedung ini karena Bapak Ibu memiliki semangat pelayanan yang sudah siap. Tentu kita nanti bergerak terus, disemangati terus ya kan gitu. Sehingga pada saat kita menjangkau jiwa-jiwa, gedung ini sudah siap. Nah Bapak Ibu kalau misalkan dalam acara-acara kan kadang terpisah, satunya di RSG ya. Jadi kayak susah gitu, nggak langsung lihat kan gitu. Rasanya beda kan gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian firman Tuhan yang menarik. Ini cerita yang terjadi kisaran tahun yaitu 520-an sebelum Masehi. Ceritanya
Begini, ini bagian firman Tuhan. Saya ada 3 ayat dari 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 7, dan 8 saya akan bacakan. Kalau misalkan ingin keseluruhan, kita baca seluruh pasal. Dalam pasal yang pertama, dalam kitab Hagai, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ini perkataan Tuhan melalui Nabi Hagai. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, rumah Tuhan ya maksudnya, tetap menjadi reruntuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saudara-saudara, ceritanya begini, kalau misalkan kita lihat lengkap gini. Next. Saudara, kalau saudara ingat orang Israel itu kan pernah, Israel kan pecah jadi 2 ya. Israel utara selatan setelah zamannya Salomo. Dalam pemerintahannya Salomo kan bojone saking wakehe, akhirnya saudara-saudara dari banyaknya istri itu, di antara istri-istrinya penyembah berhala, akhirnya kemudian mereka istri-istri itu meminta didirikan kuil-kuil atau tempat-tempat penyembahan berhala mereka, mengakibatkan orang Israel ikut-ikutan nyembah berhala. Dan akhirnya saat itu Tuhan demikian murka sekali dan katakan bahwa kerajaan ini akan dipecah. Dan benar pada masa anaknya, saudara-saudara, Rehabeam anaknya sebenarnya dikasih nasihat bijak oleh para tua-tua, tapi dia tidak mau dengar, dan dia lebih mendengar teman-temannya yang seusia dia, dan akhirnya kerajaan itu singkat cerita pecah menjadi 2. Israel utara itu dengan 10 suku, Israel selatan yaitu Yehuda dan Benyamin, 2 suku yang tersisa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langsung kita tarik ke belakang, maju ke depan. Israel utara ini terus-menerus menyembah berhala, akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan, dikuasai negaranya, dihancurkan oleh Asyur, dan penduduknya dibawa ke pembuangan, ke negara jajahan Asyur. Sementara akhirnya kerajaan Israel selatan, Yehuda dan Benyamin itu juga akhirnya karena mereka terus mengeraskan hati, jatuh bangun terakhirnya dalam raja yang terakhir itu, melawan Tuhan dengan terus menghidupkan penyembahan berhala. Akhirnya kerajaan Israel selatan pun akhirnya dihancurkan dengan diserang oleh Babel, kerajaan Babilonia. Dan ini yang terjadi, saudara. Akhirnya kan 70 tahun mereka ada di Babel. Akhirnya 538 itu mereka dipulangkan. Karena waktu itu kerajaan Babel dihancurkan oleh Persia. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini gelombang pertama. Itu dikasih dekret, ya wis, kalian boleh pulang. Akhirnya orang Israel pulang di bawah kepemimpinan yang pertama Yosua bin Yosadak. Dan saudara, tahun 536, 2 tahun kemudian mereka meletakkan bait Allah. Saudara ingat waktu Babilonia menyerang pertama, waktu sebelum mereka dibuang, bait Allah itu dihancurkan oleh mereka. Bait Allah dihancurkan oleh mereka. Isi bait Allah yang luar biasa. Saudara ingat waktu itu bait Allah demikian indahnya dalam zaman Salomo. Isinya dijarah habis oleh orang Babel dan kemudian bait Allah dirobohkan. Tahun 536 mereka kembali untuk mendirikan bait Allah. Letakkan kembali bait Allah. Dasarnya. Sayangnya saudara, orang-orang Samaria, kalau saudara ingat kan orang Samaria itu orang campuran antara orang asli, yaitu orang Israel yang tersisa yang tidak ikut pembuang, bercampur dengan yaitu orang-orang saudara, orang-orang jajahan Asyur yang ditaruh di Samaria. Mereka kawin campur dan juga agama yang campur. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mereka menentang ini, ikut menentang pembangunannya. Akhirnya selama 16 tahun pembangunan itu berhenti. Akhirnya muncul ini Hagai. Hagai ingatkan, saudara,
karena mereka tidak bisa bangun bait Allah, apa yang mereka lakukan? Ya wes lah, kami ini baru datang dari pembuangan, ya karena bangun bait Allah banyak tantangan, akhirnya kami ingin ini aja deh, bangun rumah-rumah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka bangun rumah-rumah mereka dengan bagus, menata ekonomi setelah masa pembuangan, tapi sayangnya kemudian semangat untuk membangun bait Allah itu kemudian hilang. Mereka lupa yaitu bahwa Tuhan memulangkan mereka kembali ke Yehuda, yaitu untuk membangun bait Allah. Supaya peribadahan kembali jalan. Karena tantangan 16 tahun berhenti. Dan akhirnya perlu Nabi Hagai yang kemudian berseru tadi. Saudara bisa membaca itu, kitab Hagai itu sangat-sangat luar biasa indahnya. Dan akhirnya mereka bangun dan akhirnya selesailah ini saudara ya, selesai. Kan 16 tahun berhenti, akhirnya dibangun lagi setelah Hagai berseru 5:16 selesai. Nah saudara-saudara mari kita lihat, saya ingin ajak bahwa ya membangun bangunan gedung ini masih sangat relevan sesungguhnya. Masih sangat relevan. Mari kita akan lihat ya, ini sejarahnya mari kita lihat sebenarnya bagaimana sih ibadah dan bait Allah dari masa ke masa. Next, kalau dari zaman bapak-bapak leluhur ya orang Israel, mereka mendirikan yaitu mezbah dengan menyusun batu-batu, itu ada di kain Habel waktu mereka persembahkan persembahan kepada Tuhan. Zamannya Nuh setelah banjir dan kemudian Nuh itu keluar dari perahu dan apa yang dilakukan? Memberikan korban persembahan. Abraham juga, Ishak juga, dan Yakub. Saudara ingat, Yakub itu memiliki 12 anak dan akhirnya berkembang dan akhirnya mereka singkat cerita mereka masuk di tanah Mesir dan menjadi bangsa yang diperbudak di sana. Dan akhirnya Tuhan bawa mereka keluar melalui kepemimpinan Musa. Dan yang dilakukan oleh Tuhan apa? Memulihkan ibadah, mendirikan ibadah. Next. Coba perhatikan, Tuhan memerintahkan dalam Keluaran pasal 25 sampai 40 itu sudah bisa baca baik-baik itu. Bagaimana orang Israel diperintahkan untuk mendirikan bait Allah. Nah saudara-saudara, ini yang menarik gini loh. Ini ayat 20 pasal 25 ayat 8 ini kunci daripada pendirian bait Allah. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat gambar ini, gambarnya ya kurang lebih sama ini saya yang bagian ini yang saya minta AI buat. Nah saudara-saudara, kira-kira kemah itu, kemah pertemuan, yaitu bisa seringkali disebut juga tabernakel Musa atau kemah suci Musa. Nah saudara-saudara yang dikasih itu ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Jadi kemah suci ini adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau misalkan kita lihat susunannya begini, ini menarik sekali saudara. Ini bisa diperbesar yang gambar yang sebelah kiri, coba diperbesar, bisakah? Nah ini saudara, turun ke bawah dahulu, ya saudara, turun lagi, ya saudara. Kalau misalkan kita lihat urut-urutannya, itu yang pertama masuk kemah pertemuan maka ada mezbah korban bakaran. Setelah itu ada yaitu bejana pembasuhan. Masuk itu ada roti, meja roti sajian dengan 12 roti di atasnya. Dan kemudian itu melambangkan 12 suku Israel. Dan ada kandil emas atau kaki dian atau lampu dengan 7 cabang. Dan kemudian ada mezbah dupa dan yang terakhir itu yaitu tabut perjanjian. Saudara, ini menariknya begini. Turun lagi. Di bagian ini mezbah dan bejana pembasuhan ini ada namanya ruang pelataran. Kemudian turun lagi, naik lagi. Kemudian masuk di dalam yaitu ya naik lagi. Ini
ada namanya ruangan suci atau ruangan kudus, dan yang terakhir yaitu ruangan maha suci atau ruangan maha kudus. Saudara perhatikan baik-baik, turun lagi. Kalau misalkan kita ingat, ini kemah suci, ini lambang daripada perjalanan iman orang Israel. Mezbah ini melambangkan pengorbanan Kristus. Bejana pembasuhan, lambang pembaptisan. Turun lagi. Meja roti ini setelah orang itu mengalami penebusan Kristus yang kemudian dilambangkan di dalam pembaptisan itu, maka hidupnya ini enggak boleh. Ini enggak boleh orang sembarangan boleh. Maksudnya umat boleh masuk di sini. Tapi begitu masuk ruangan kudus, enggak boleh sembarang orang. Imam yang kemudian sudah membersihkan diri setelah melakukan pengorbanan, setelah membersihkan diri baru boleh masuk ruangan kudus. Itulah gambaran kehidupan kita. Orang percaya itu Bapak Ibu, kalau sudah menerima penebusan, pembersihan dari Kristus, maka kemudian dia masuk levelnya di dalam persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Ini lambang kakidian, lambang karya Roh Kudus, dan kemudian meja roti adalah gambaran firman, dan kemudian mezbah dupa itu gambaran doa. Luar biasa. Selanjutnya di sana itu ruangan maha suci itu hanya satu kali saja 1 tahun yang bisa masuk, yaitu ruang imam besar saja. Kalau ini imam, kalau sana imam besar saja 1 tahun sekali untuk melakukan acara grafirat besar atau memercikkan darah di atas tutup pendamaian di sana, dan kemudian mengadakan perdamaian bagi seluruh umat Israel. Nah, saudara yang dikasih, pada saat Tuhan Yesus mati, ini yang robek ini, pintu tirai itu, dari robeknya dari sana ke sana. Itu gambarannya apa Bapak Ibu? Pada saat kita mengalami penebusan Kristus, enggak ada lagi penghalang untuk kita datang kepada Allah kita. Saudara, ruangan kudus itu di mana imam besar masuk ke situ dan biasanya mendengar, menerima firman Tuhan. Persekutuan yang paling intim di sana. Nah, saudara, betapa luar biasanya. Ini kalau saya coba cari gambar-gambar di AI, ya kira-kira inilah ruangan pelataran, ini ruangan kudus, dan sana ruangan maha kudus. Nah, ini tabernakel Musa atau kemah suci Musa. Tapi kemudian saudara, ini prinsipnya tetap sama. Akhirnya waktu setelah orang Israel dalam penggambaran, ini kalau selama Musa ini kan dibongkar pasang ya, kemana awan Tuhan bergerak sampai berhenti, di situ mereka dirikan kemah pertemuan atau kemah suci ini. Mereka beribadah kepada Tuhan di situ. Bergerak lagi, dibongkar, dipasang lagi tempat baru. Terus menerus. Nah, akhirnya saudara-saudara, setelah mereka sampai Kanaan, next. Daud sebenarnya saudara, Daud waktu itu ingin membawa tabut perjanjian. Tapi menariknya waktu itu dalam perjalanannya ini yang paling menarik. Ternyata di dalam zaman Daud sempat mendirikan kemah pertemuan. Tapi isinya tidak lengkap kayak tadi. Ada banyak benda-benda suci tadi. Ada yang cuma ini. Yaitu tabut perjanjian itu. Nah, ini kalau misalkan Daud ini luar biasa. Inilah gambaran bahwa keintiman dengan Tuhan itu dialaminya sungguh-sungguh. Next. Nah, zamannya setelah itu kan sebenarnya Daud pingin membangun bait suci, tapi Tuhan menginginkan, kamu tanganmu terlalu banyak menumpahkan darah, maka anakmu yang akan bangun. Maka kemudian zaman Salomo, anaknya lah yang bangun. Bait Salomo begitu megah luar biasa dan begitu besar. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, sama bukan? Dia punya urutan.
ada pelataran, ada kemudian ruang kudus, dan yang paling belakang sana adalah ruang maha kudus. Next. Nah Bapak Ibu, kan saya cerita tadi, pada masa akhir daripada pemerintahan Israel Selatan, Bait Allah ini, Bait Allah yang tadi yang dibangun oleh Salomo sebelumnya, yang tadi Bait Allah Salomo, ya ini kan dihancurkan oleh Babel, dijarah habis, dirobohkan habis-habis. Nah akhirnya saudara, nah mereka kan pulang. Next, yang ini yang kita baca di awal tadi, yang diabaikan 16 tahun, akhirnya Hagai kuatkan Zerubabel. Ayo bangun lagi. Nah inilah zaman Hagai mendirikan. Oke, setelah itu kan jadi. Nah saudara, Bait Allah yang kemudian dalam perjalanannya didirikan lagi. Renovasi next, direnovasi lagi oleh ini Herodes. Herodes bangun megah sekali saudara-saudara. Sampai sejarawan Yahudi bernama Yosefus itu menggambarkan gini. Wah itu indah sekali kalau dari jauh, kalau kena matahari itu begitu indah sekali, memancarkan cahaya begitu indah. Dan kemudian kalau dari jauh juga dilihat kayak tumpukan salju. Kenapa? Ini selain dinding-dindingnya ada bagian-bagian menurut catatan itu ruangan kudusnya ini di ruangan maha kudusnya itu dilapisi emas, dan kemudian yang lain batu-batu yang lain dibuat dari batu marmer putih yang begitu indah, sehingga sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus itu katakan kalau dilihat dari jauh kayak tumpukan salju, saking indah. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi menariknya ini tahun 70 Masehi, next, ini Bait Allah ini dihancurkan oleh Jenderal Titus Vespasianus. Kenapa? Rupanya Tuhan sudah nubuatkan itu pada waktu Tuhan Yesus masih hidup. Berarti kan Tuhan Yesus hidup itu kurang lebih kisarannya kalau ditambah usianya sekitar 30-an Masehi. 40 tahun berarti kan. 40 tahun sebelum kejadian Tuhan Yesus sudah mengatakan. Waktu itu kan murid-muridnya dari jauh lihat, wah bagus sekali kan gitu. Ini kan sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan Bait Allah. Menunjuk dengan penuh kekaguman, wih indah banget gitu. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Pada tahun 70, Jenderal Titus itu serang ini Yerusalem dan Bait Allah dibakar. Saudara-saudara, menurut cerita itu saking panasnya itu akhirnya batu-batu emas-emas yang itu yang dilapiskan dalaman itu meleleh masuk ke dalam batu-batu. Maka kemudian prajuritnya Titus itu congkel itu batu itu sehingga benar-benar emasnya bisa diambil semua. Nah saudara perhatikan, nubuatan Tuhan tergenapi. Nah ini jadi pertanyaannya kan gini, next. Kalau Bait Allah saja dihancurkan, masih perlukah membangun gedung gereja? Gini saudara, jangan salah paham dulu. Kenapa waktu itu dihancurkan? Karena Bait Allah itu masih saat itu dipertahankan, yaitu upacara pengorbanan binatang. Padahal saudara ingat, bukankah Kristus telah mati di atas kayu salib sebagai korban yang sempurna? Bukankah korban binatang itu hanya lambang bahwa akan datang korban yang benar, korban yang sejati, yaitu Yesus Kristus itu? Maka pada saat orang Yahudi masih mempertahankan itu, Tuhan izinkan Bait Allah itu dihancurkan. Sampai sekarang gak bisa didirikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali bukan? Bahwa Tuhan tidak ingin
Itu pengorbanan binatang itu tetap dilakukan karena korban sempurna sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya kembali, akhirnya kan dihancurkan tuh. Kalau bait Allah saja dihancurkan, apakah masih perlu membangun gedung gereja? Saudara, dalam perkembangannya, orang Yahudi akhirnya ibadahnya gimana? Saudara, next. Muncul sinagog atau rumah ibadah orang Yahudi. Nggak ada lagi pengorbanan. Yang ada di sana apa? Tempat berdoa dan belajar. Pusat ibadah komunal. Di mana umat berkumpul dan mereka beribadah. Dan menariknya, itu tidak hanya di Yerusalem. Di mana-mana. Yahudi diaspora, Yahudi perantauan. Di mana mereka berada dan kemudian mereka mendirikan yaitu sinagog. Makanya waktu Paulus pelayanan kan dia masuk ke sinagog dan kemudian mengajar di sana. Nah, saudara, pusat di situ juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran, menjadi pusat komunitas yang memperkuat identitas, bahasa dan ikatan sosial mereka. Ini yang sebenarnya ingin kita lakukan, sedang dan ingin kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Next, prinsip daripada bait Allah itu adalah Allah hadir di tengah umatnya. Coba perhatikan baik-baik dalam dalam Keluaran tadi, gagasan pertama didirikannya bait Allah. Dan juga waktu kalau misalkan menarik ke belakang pada zaman bapak-bapak leluhur orang Israel, Tuhan selalu katakan bahwa dirikanlah mezbah bagiku. Dan kemanapun Abraham pergi, dia selalu mendirikan mezbah. Dan akhirnya itu tersuarakan dalam perintah di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 tadi. Umat Tuhan disuruh mendirikan kemah suci agar Tuhan berdiam di tengah umatnya. Dan juga makanya kemudian waktu bait Allah pada zaman Hagai setelah mereka dipulangkan dari pembuangan, mereka itu dibuang ke Babel karena meninggalkan ibadah yang sejati. Mereka dibuang menjadi orang buangan ke Babel. Tapi akhirnya Tuhan pulangkan mereka untuk kembali dalam ibadah yang sejati. Membangun bait Allah supaya mereka bisa berkumpul, memuji Tuhan, dan Tuhan hadir di sana. Sebagaimana firman Tuhan, bukankah Allah kita adalah Allah yang bertata di atas puji-pujian umatnya. Inilah prinsipnya. Bait Allah itu bukan soal korban semata-mata. Kalau dalam konteks kita, karena pengorbanan itu sudah selesai di dalam Kristus. Tetapi Tuhan tetap ingin hadir di tengah-tengah umatnya. Di dalam ibadah dan pertemuan umat-umatnya. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kemudian waktu dalam zamannya Hagai, bait Allah 16 tahun terbiar, Tuhan datang itu. Kirim nabi secara khusus melalui Hagai. Ingatkan mereka. Apa sudah waktunya kamu mendiami tempat-tempatmu itu? Kan gitu. Sementara bait Allah kamu biarkan berantakan reruntuhan kayak gini. Saudara-saudara yang dikasih. Tuhan bukan kok kemaruk pingin dibikinkan rumah. Bukan. Langit adalah tahta Tuhan. Tapi bait Allah itu dibangun agar umat bisa melakukan ibadah. Dan kemudian Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Sudah perhatikan baik-baik. Allah selalu rindu berdiam di tengah umatnya. Bait Allah bukan sekedar bangunan, melainkan simbol relasi dan kehadiran. Saudara, menariknya dari bangunan bergerak ke hati. Dari bangunan fisik ke tubuh Kristus. Kalau dulu memang utama harus di Yerusalem berdiri bait Allah. Tapi saudara-saudara, Allah sekarang berdiam di dalam hidupmu, dalam hidup kita, dalam kehidupan gereja. Tempat fisik ini tetap dipakai Tuhan untuk persekutuan, penyembahan, dan misi. Nah, saudara ingat baik-baik, next, bahwa
kitalah orang percaya ini, yaitu komunitas hidup orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Allah berdiam di dalam hidup kita. Gedung gereja itu adalah wadah komunitas rohani, bukan tujuan akhir. Sudah betul bahwa Tuhan itu berdiam di tengah-tengah umatnya. Tapi kita butuh satu bangunan di mana kita bisa beribadah dengan tenang, aman, dan nyaman. Agar kemudian kita bisa secara khusyuk mempersembahkan puji-pujian kita kepada Allah. Pertanyaannya, menjawab judul tadi, apakah masih relevan membangun gedung gereja? Ya, masih relevan. Karena apa? Gedung ini adalah tempat umat bersekutu. Amin. Baik bersekutu dengan Tuhan kita secara komunal dan juga bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain. Maka dalam Ibrani 10 ayat diingatkan bahwa janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga di dalam gedung gereja ini, kenapa ini masih relevan untuk kita bangun? Karena di dalam gedung gereja itu kita akan melakukan pembinaan tubuh Kristus. Di dalam gedung gereja, di dalam bangunan yang akan kita bangun, kita akan memperlengkapi umat sungguh-sungguh. Agar umat terlatih dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah masih relevan membangun gedung gereja? Ya. Karena gedung gereja itu adalah tempat untuk kita melayani. Kita mengutus dan kemudian kita juga mengutus orang dalam kesaksian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah baik-baik. Di dalam gereja itu kita saling melayani, melatih diri. Kenapa saudara di dalam gereja kita ada berbagai bentuk pelayanan? Sebenarnya itu adalah bentuk latihan untuk saudara turun ke dunia nantinya. Saudara, makanya pelayanan saudara di sini itu bukan puncak. Itu latihan. Pada saat saudara melayani sebagai paduan suara, di mana saudara, pujian saudara itu begitu indah didengar oleh jemaat. Itu adalah latihan saudara, supaya hidup saudara itu juga bisa didengar menjadi lantunan indah bagi orang-orang yang belum percaya Kristus. Hidup saudara-saudara tampilkan sebagai lagu pujian yang begitu indah untuk begitu banyak orang yang belum menerima Kristus. Kenapa saudara di tengah-tengah gereja kita ada pelayanan diakonia? Sesungguhnya saudara sedang dilatih untuk melayani begitu banyak orang yang tidak terlayani di luar gereja kita. Saudara, gereja ini tempat kita diperlengkapi dan dilatih. Dan kemudian yang keempat, apakah masih relevan membangun gedung gereja? Ya, masih relevan. Kenapa? Gereja itu sebagai tanda kesaksian Allah berdiam di tengah dunia. Saudara, bagi orang yang belum percaya Kristus, kehadiran rumah ibadah ini adalah itu orang Kristen sedang menyembah Allahnya. Ini kesaksian, saudara. Sesungguhnya kita sedang menyaksikan kepada dunia, ini loh kami umat-umat yang beribadah kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun yang harus diingat adalah ini dia. Gedung itu bukan tujuan. Sekali lagi, gedung bukan tujuan. Gedung itu hanya alat atau sarana. Kalau kita ingin bangun, perlengkapi pikiran kita dengan ini.
Kita bukan kalau tujuan kan begitu gedung selesai, ya selesailah, sudah sampai di tujuan. Bukan, itu sarana, itu alat untuk kemudian kita mencapai tujuan-tujuan Allah. Olehnya mari kita dengan pikiran yang benar, ya saya ingin gedung gereja kita ini dibangun dengan baik, supaya apa? Sarana untuk saya diperlengkapi, menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan itu tersiapkan dengan baik. Yang kedua, harus terus diingat, yang terutama adalah kemuliaan Allah, bukan kemegahan manusia. Saudara dalam nanti keterlibatan saudara dalam pembangunan, ingat baik-baik. Saudara, saya beberapa waktu lalu, waktu pertama kali keluar dengan Pak Edison, waktu itu saya di mobil saya cerita, Pak, nanti kita dalam pembangunan gereja, saya akan selalu ingatkan bahwa terus kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Banyak gereja, jemaat yang membangun gereja, kemudian jemaatnya itu pecah. Kenapa? Gedungnya begitu indah jadi, tapi ada beberapa jemaat itu kemudian keluar meninggalkan gereja. Kenapa? Bisa jadi ada dua kesalahan ini. Menjadikan gereja itu hanya tujuan semata-mata. Maka kemudian kalau misalkan, berbeda ini, kalau gedung gereja itu sebagai tujuan, orang antara pikiran satu dengan pikiran lain bisa jadi tujuannya beda-beda. Aku maunya begini, aku maunya gini. Itu kalau memikirkan bahwa gedung itu tujuan. Tapi kita harus pandang itu alat atau sarana saja. Yang kedua, bisa jadi karena pecahnya jemaat itu karena ini. Hanya untuk kemegahan manusia. Jangan jauhkan hati kita. Makanya terus berdoa, Tuhan murnikan hati kami. Bersihkan nurani kami. Karena kami ingin mendirikan rumah di mana kami akan beribadah kepadamu dan engkau hadir di dalam hidup kami. Kita harus sungguh-sungguh. Kita sedang menyediakan tempat di mana Tuhan nantinya hadir. Dan ingat baik-baik, harus diingat. Tanpa roh Allah, gedung hanyalah batu yang kosong. Dan roh Allah itu bekerja di tengah-tengah umat yang bersatu. Umat yang menjaga dan memelihara kekudusan. Tanpa kondisi yang seperti itu, gereja akan menjadi kering kerontang. Hanya seperti bangunan yang begitu indah, tapi dalamnya penuh dengan kekeringan. Yang penting bukan seberapa megah gedungnya, tetapi apakah Allah hadir di dalamnya. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, maka ini ajakan untuk kita. Yang pertama, Hagai 1 ayat 8 tadi. Naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah itu. Aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Mari kita terlibat. Karena ini rumahnya Tuhan. Tempat namanya dimuliakan di tengah kota ini. Amin. Saudara, mari kita sungguh-sungguh bersama-sama. Ringankan hati, ringankan tangan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita persembahkan. Karena ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana kita sedang ingin membangun tempat. Di mana Tuhan akan hadir di dalam. 2 Korintus 8 ayat 7. Kamu kaya dalam iman. Dalam perkataan. Dalam pengetahuan. Maka kayakanlah dirimu juga dalam pelayanan kasih. Saudara, iman saudara, saya yakin iman saudara bertumbuh. Dalam pemahaman firman saudara sudah bisa mengajar orang. Dalam pengetahuan akan kekristenan, saudara mungkin begitu banyak tahu.
Tapi mari kita tingkatkan pengetahuan, perkecakapan kita dalam berkata-kata, dan juga iman kita itu dalam tindakan nyata untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Membangun gedung adalah wujud kasih dan syukur kita kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi dan memberikan segalanya bagi kita. Selanjutnya, Nehemia 2:18. Mereka berkata, mari kita bangun. Maka mereka menguatkan tangan mereka untuk pekerjaan yang baik itu. Allah bekerja melalui umat yang sehati dan sevisi. Mari kita bangun bersama, bukan sendiri-sendiri. Saudara, nanti kalau saudara kita mulai pembangunan, ayo kita harus tetap sehati. Terus berdoa, Tuhan tolong pelihara hati kami. Jangan sampai ada bibit perpecahan karena kita sedang mendirikan rumah Tuhan. Apa gunanya kita punya bangunan yang megah, yang indah, tapi kemudian kita terbelah, luka yang begitu dalam. Tidak ada artinya. Olehnya, mari kita satukan hati, satukan visi. Yang keempat, Mazmur 78 ayat 6-7. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian dan mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Gedung ini akan menjadi warisan iman bagi anak cucu kita, tempat mereka mengenal Kristus. Bapak Ibu, saya hitung-hitung ya, kalau misalkan saya betul nanti pelayan di sini, paling saya 6 tahun, 7 tahun di sini. Setelah itu sudah selesai, pensiun. Bapak Ibu sekarang sudah berusia, ada yang Bu Wira sudah usia berapa? 90 kan? Tidak tahu. Yang bapak-bapak yang lain berusia berapa? Pak Hendri sudah berapa, Pak? Berapa, Pak? Oke, koko saya ya berarti. Oh, sama kita. Nah, Pak Bambang berapa, Pak? 60, Pak ya. Kita semua antri untuk pindah ke surga. Amin ya? Amin lah. Siapa mau duluan? kan kita imani semua. Kita semua ngantri ke dalam kerajaan surga. Kalau saya dipanggil duluan ya senang, saudara, kan gitu. Senang. Haleluya. Nah, saudara, tapi kemudian apa yang kita wariskan untuk anak cucu kita? Warisan iman, warisan keteladanan. Salah satunya warisan yang kita tinggalkan nanti di GKT Ampenan adalah rumah ibadah ini. Amin. Rumah ibadah sebagai wujud tanda kasih dari jemaat yang saat ini ada. Ini loh tanda kasih kami. Ini loh tanda iman kami. Waduh, duit entek iki arep tuku semen kawan kan gitu. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh. Saudara, nanti kita akan berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Misalkan dana kita mentok, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa sungguh-sungguh. Wujud iman kita. Nanti jangan ada yang kemudian menahan tangannya, Bapak Ibu. Kita semua harus bergerak. Seberapapun persembahan kita ingin persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Karena kita selain ingin tadi ya, 1, 2, 3 tadi. Kita ingin meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Saudara, kita ingin meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Ya, misalkan anak saya misalkan nanti tetap di sini, yaitu warisannya kan gitu. Misalkan nanti siapa namanya, Bapak Ibu punya cucu-cucu yang sedang dididik di sekolah minggu di sini. Mereka akan lihat ini perjuangan engkong, ini perjuangan ama, ini perjuangan papa, ini perjuangan mama, ini perjuangan om kami, tante kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tinggalkan warisan yang begitu indah bagi mereka. Apakah masih relevan membangun gedung gereja hari ini? Jawabannya masih relevan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semangat ya, semangat. Kita satu hati bersama-sama, kita bangun tempat ini
untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang memberikan kami waktu yang baik, mengingatkan kami. Tuhan pernah mengingatkan orang Israel karena berdiam diri, berhenti, tidak mau lagi memulai pembangunan Bait Allah. Tuhan ingatkan melalui Hagai. Ayo naik ke gunung, ambil kayu, bangunlah rumah ini. Maka aku akan berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki hati seperti orang-orang pada zaman Hagai. Mereka bersemangat, bersukacita mendirikan bait suci Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini atau di gereja kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayatnya yang ketiga dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita muliakan Tuhan dengan pujian Bunga Bakung di Lembah. Kekasih jiwaku,
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Di dalam rumah-Mu yang kudus kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan ini, menyucikan dan menguduskannya, agar dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun persembahan ini dapat digunakan. Dan yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan memberkati, supaya dapat kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Allah Tritunggal kita. Kita pujikan doksologi dalam versi Mandarin. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkah dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat di dalam pembangunan rumah ibadah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari sekarang kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Perancang Agung yang memanggil kita menjadi batu-batu hidup dalam rumah-Nya yang kudus akan meneguhkan panggilan kita untuk ikut serta membangun karya-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru yang hidup, akan menjadi dasar dan pusat dari setiap pekerjaan tangan kita, agar segala jerih lelah kita tertuju hanya kepada kemuliaan nama-Nya. Dan kiranya Roh Kudus, Sang Pembentuk dan Pemelihara Gereja, memenuhi kita dengan kasih, hikmat, dan kesatuan, supaya dalam setiap pelayanan dan pekerjaan pembangunan yang akan kita lakukan, kita menjadi satu tubuh yang kokoh dan berkenan kepada Allah. Diberkatilah umat Allah yang pergi untuk membangun, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan kuasa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Masing mengambil saat teduh, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. So